Pierre atau David Packney. Christian Nenglolo mencetak 10 gol untuk Sriwijaya FC di musim ini. Pemain yang mencetak hat-trick ketika Sriwijaya FC mengalahkan Persiraja dengan skor 5. Saya daerah ini ya. Tendangan bebas diambil oleh Avan Lubis. Diangkat ke kotak penalti, pemain Persikabo Rodrigo. Masih ada Dede Sulaiman. Terjadi kebelu di sana. Sebuah tendangan langsung. Sebuah tendangan dilepaskan oleh Nico Susanto. Kita lihat bagaimana Avan Lubis tadi melahirkan peluang bagus, peluang pertama untuk Persikabo, dan Rodrigo Santoni tadi dalam keadaan yang tidak begitu bebas. Iya, kalau kita lihat dua pemain saling berebutan ya, berarti ada ketidaktenangan. Kita ada dua pemain lihat saling berebutan, akhirnya kedua pemain ini tidak bisa menyentuh bola. Syafruddin dan juga Renato Elias di daerah pertahanan Sriwijaya, dan kini serangan kembali dilancarkan oleh Persikabo Bogor. Dari sayap kiri mencoba menekan, menjilang ke kotak penalti. Rodrigo kembali yang dituju. Saya melihat dalam usia pertandingan yang baru memasuki 3 menit, shock terapi dari anak-anak Persikabo dengan lebih agresif, mengalirkan serangan dan mengancam. Tendangan penjuru, Mardiansyah sudah melakukannya. Christian Nenglolo. Pelanggaran dilakukan terhadap Christian Warobai. Dedi Indra yang melakukannya, atau Nico Susanto ternyata. Dia adalah pemain Sriwijaya FC musim lalu. Bermain untuk musim pertamanya di Persikabo Bogor. Dalam tayangan ulang, mengambil dari belakang Alamsyah Nasution yang kembali diturunkan. Pemain tengah. Dan Rodrigo mencari ruang di antara pemain-pemain bertahan Sriwijaya. Ya, berkali-kali memang kita lihat agresivitas anak-anak tuan rumah Persikabo sering dengan sangat-sangat mudah menembus barisan pertahanan Sriwijaya yang terkesan rada longgar. Kita melihat persoalannya sekarang adalah bagaimana ketenangan anak-anak Persikabo di lini depan bisa melakukan finishing yang sebenarnya agak sulit untuk bisa menguasai lini yang paling vital ini. Iya, kalau satu hal yang mereka tidak perhatikan adalah soal faktor disiplin. Lihat bagaimana mereka begitu mudah tidak bisa mengantisipasi serangan-serangan dari Persikabo ini. Dan kini sebuah serangan yang harus berakhir dengan terjatuhnya Syafruddin di kotak penalti Sriwijaya. Rodrigo tadi yang memberikan isyarat bahwa terjadi benturan yang cukup serius antara dirinya dengan Syafruddin yang mencoba mengambil bola. Sebuah tendangan bicycle kick yang tepat mengarah ke rahang Syafruddin. Ya, keras sekali kita lihat bagaimana tendangan bicycle kick dari Rodrigo Santoni menerpa Syafruddin. Saya pikir ini agak serius, Erwin. Meski tidak ada unsur kesengajaan dari Rodrigo Santoni. Harus tarik keluar. Rahman Darmawan yang langsung memberikan reaksi. Satu pemain yang coba diturunkan ya pada sore hari ini menggantikan posisi Slamet Riyadi. Sementara Alamsyah Nasution juga mengalami masalah dengan kakinya. Sudah kembali bangun dan memperlihatkan kesadarannya. Dalam tayangan ulang sekali lagi melewati kepala Batum Roger. Sebuah tendangan keras dari Rodrigo tepat Persikabo Bogor kembali melancarkan serangan. Batum Roger dianggap dijatuhkan oleh Haris Yulianto. Hanya berjarak 1 meter saja dari depan kotak penalti Sriwijaya. Dalam tayangan ulang, dorongan memang dilakukan oleh Haris Yulianto di sana. Saya kira itulah risiko seorang pemain belakang apabila tangannya bergerak ke depan, walaupun itu menyentuh pemain. Rodrigo kah? Packney, David, Batum Roger mencetak gol. Oh, offside kata pakai. Tidak ada ekspresi dari Batum Roger setelah mencetak gol. Berada dalam posisi offside kah? Suimin Diharja. Offside saya pikir. Lihat bagaimana pelatih Suimin. Oh, Batum merayakan golnya dalam tayangan ulang. David menendang bola ke arah gawang. Berdiri Batum Roger yang tidak bisa diantisipasi oleh penjaga gawang Dede Sulaiman. Dalam tayangan ulang terjadi deflected di sana sebelum Batum bergerak leluasa untuk menyambut bola.
gol keempat Batum Roger. Gol ketiganya untuk Persikabo Bogor. Iya, kita lihat pada saat bola rebound karena pemain belakang. Warabai terlambat mengantisipasi. Kita pada saat bola melenting. Warabai hanya terdiam, tidak mengantisipasi karena Batum Robert muncul dari belakang dia. Sehingga kita lihat Batum Robert begitu bebas. Dan ini menunjukkan kualitas daripada... Setelah menerima tendangan keras dari Rodrigo Santoni, Christian Lenglolo. Lemparan ke dalam Sriwijaya. Pelanggaran dilakukan oleh Alvan Lubis atau Nico Susanto ternyata terhadap Zarahan. Dia menjadi andalan di lini depan Sriwijaya musim lalu bersama Sui Medis. Main yang mencetak gol ke gawang Persikabo Bogor di pertemuan pertama. Zarahan menjilang ke kotak penalti. Masih ada Salomon yang menjauhkan bola. Namun kini Zarahan kembali bisa menguasai. Ada Anur Obiora, Renato Elias. Tendangan yang masih cukup lemah untuk bisa diantisipasi dengan mudah. Fauzi Toldo. Ya, memang rapat sekali kita lihat barisan belakang Persikabo menutup setiap ancaman, setiap pergerakan, setiap sudut tembak. Kita lihat bagaimana Fauzi Toldo mudah saja tadi menyergap bola yang... Batum Roger mendapatkan pengawalan dari Dian Fahrudin. Diarahkan ke kotak penalti Rodrigo. Sebuah fingertip yang dilakukan oleh Dede Sulaiman. Benar-benar memberikan perlawanan yang sengit kali ini tuan rumah. Setelah mereka kalah 3-0 di pertemuan pertama, umpan yang sangat baik mengarah kepada Rodrigo. Namun penjaga gawang Dede Sulaiman dalam posisi yang juga sangat baik. Anto? Salomon. Batum Roger berlari sendirian di antara dua pemain. Terlalu cepat melepaskan tembakan. Ada satu hal yang menarik dari Batum Roger ini. Dia walaupun kelihatan lambat, tapi penempatan posisi dia dalam bergerak ya, mencari ruang kosong ini sangat... Lihat harus menjaga Rodrigo dengan 4 pemain bertahan. Dan kini Zarahan. Christian Lenglolo. Ada Ben Berlian di sayap kanan. Nico Susanto mendapatkan kartu kuning dari Agus Winardi. Kartu kuning pertama untuk pertandingan sore ini setelah menjatuhkan Zarahan. Ya, dan agak sedikit terlambat, saya pikir wasit Agus untuk mengeluarkan kartu kuning buat Nico ketika bola sebetulnya dalam situasi advantage dalam penguasaan pemain Sriwijaya. Tapi apapun, Nico juga layak untuk disodori kartu kuning. Sebuah pelanggaran yang cukup serius mungkin. Menjepit dan menginjak pergelangan kaki kanan dari Zarahan. Sesuatu yang cukup serius nampaknya. Lihat dari tayangan ulang. Sebuah serangan balik. Mengambil dari belakang dan terinjak di pergelangan kaki kanannya. Gelandang serang. Tendangan penjuru untuk ketiga kalinya. Dian Fahrudin mengambilnya. Berhasil dikuasai oleh Fauzi Toldo sebelum terjadi pelanggaran antara dirinya dengan Haris Yulianto. Sekali lagi, tendangan yang cukup baik, namun timing yang juga sangat tepat dari penjaga gawang Fauzi Toldo. Sriwijaya praktis lebih banyak memanfaatkan. Santo baik sekali kepada Mardiansyah, menjilang Rodrigo yang dituju, namun ada Haris Yulianto. Salomon kembali, Rodrigo dijatuhkan oleh penjaga gawang Dede Sulaiman. Terjadi benturan di sana, namun tidak hukuman penalti yang diberikan oleh wasit Agus Winardi. Kita akan melihat sekali lagi sundulan dari Haris Yulianto. Kembali. Ya, Erwin, bagaimana bebasnya tadi posisi Rodrigo Santoni, Roger Batum, dan juga Salomon. Terlewat dari Christian Warobai, berdiri di sana Mardiansyah, menjilang ke kotak penalti, Rodrigo yang dituju. Dede Sulaiman harus meninju bola. Tekanan demi tekanan yang benar-benar diberikan oleh Persikabo Bogor sore ini. Bagus sekali tadi. Gampang untuk mengintercept setiap umpan yang diberikan ke depan. Salomon, Nopianto di sayap kanan. Kembali Salomon, umpan cross pada Rodrigo.
Dijauhkan tadi oleh Christian Warobai. Namun kini Nico Susanto. Satu tendangan kaki kiri yang coba dilepaskan di luar kotak penalti. Ya, kita melihat kelas Sriwijaya sebagai penghuni. Garis. Batum. Dijatuhkan oleh Renato Elias. Jelas bagaimana Renato melakukan pelanggaran terhadap Salomon Kobe. Umpan yang baik dari Batum Roger, menyisir di sayap kanan, mencoba mengecoh Dian Farudin, menjilang ke dalam kotak penalti. Rodrigo Santoni mendapatkan peluang terbaiknya sore ini, namun gagal memanfaatkannya. Ya, saya setuju Erwin, ini adalah peluang terbaik buat Rodrigo Santoni. Kita lihat bagaimana umpan dari Salomon Kobe, manja sekali. Tapi kita melihat heading dari Santoni tidak begitu akurat dan tidak begitu deras mengalir. Bahkan juga melebar di samping kanan.